Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas dua topik ya. Jadi yang pertama itu adalah penampang ekonomis, lalu yang kedua adalah aliran berubah lambat laun atau disingkat biasanya ABLL. Nah, ABLL ini sendiri akan dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi bagian pertama akan disampaikan pada pertemuan ini, kemudian bagian yang kedua akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sekali lagi hari ini kita akan belajar dua subtopik yang menurut saya cukup penting ya. Penampang ekonomis. Nah, apa nanti artinya penampang ekonomis? Kenapa disebut penampang ekonomis? Dan aliran berubah lambat laun. Nanti kalian juga diharapkan mengerti bagaimana sebenarnya esensi dari aliran berubah lambat laun. Lalu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu ada aliran berubah tiba-tiba. Nah, jadi apa bedanya? Hari ini coba kita bahas satu persatu, begitu. Nah, penampang ekonomis. Penampang ekonomis dapat dianalogikan seperti ini. Jadi suatu saluran mempunyai penampang yang ekonomis atau biasa kita sebut juga hemat. Nah, tapi di sini perlu dipahami bahwa hemat bukan dari sisi biaya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, suatu penampang yang ekonomis atau hemat itu dapat dikatakan seperti itu jika pada A dan S tertentu dapat mengalirkan debit maksimum. Nah, A itu apa? A adalah luas penampang basahnya, dan S itu adalah kemiringan dasar saluran. Jadi ingat penampang ekonomis itu ya atau penampang hemat itu secara hidraulis. Secara hidraulis jika pada luas penampang dan kemiringan dasar tertentu saluran tersebut dapat mengalirkan debit maksimum. Sehingga kalau kita lihat kalau debitnya maksimum artinya penampangnya ekonomis, hemat ya. Jadi kita bisa mengalirkan debit sebesar-besarnya gitu dengan suatu penampang tertentu seperti itu. Kemudian penampang ekonomis didefinisikan pula sebagai ya, penampang yang memiliki keliling basah minimum. Ya, jadi keliling basah minimum. Nah, kenapa didefinisikan seperti itu? Nah, kalian sudah mendapatkan materi mengenai persamaan Manning. Ya. Persamaan Manning sendiri kalau kita lihat V kecepatan sama dengan 1/N A per P begitu ya. A per P pangkat 2/3 S pangkat setengah begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sementara Q itu adalah debit adalah A dikali dengan V. Ya. Nah, jadi penampang ekonomis kita definisikan jika keliling basah ya atau P yang ada di sini itu minimum. Sehingga kalau P minimum karena dia berbanding terbalik dengan kecepatan, artinya semakin kecil nilai P, maka kecepatan akan semakin besar. Kalau kecepatan semakin besar, maka nilai debit juga semakin besar. Nah, jadi analoginya adalah keliling basah. Keliling basah yang minimum akan memberikan hambatan yang minimum pula, begitu ya. Sehingga kalau hambatannya minimum, kecepatannya bisa maksimum. Kalau kecepatan bisa maksimum, maka debit bisa maksimum. Nah, jadi analoginya seperti itu ya. Kemudian, nah ini ya tadi ya yang saya sebutkan rumus Manning ya. Kalian coba ingat lagi sekali lagi. Nah, kalau rumus Manning kan yang kalian pelajari itu yang V ya. Tapi di sini sudah digabung gitu. Jadi Q sama dengan A kali V ya. A kali V ini adalah V-nya begitu. Ini V ya, ini V dan ini adalah A-nya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Di sini jelas bahwa P dan Q ya, P dan Q berbanding terbalik ya. Jadi semakin kecil nilai P, maka Q akan semakin besar.
Lalu artinya apa? Artinya P akan memberikan hambatan, jika P minimum, maka akan memberikan hambatan yang minimum pula terhadap aliran yang mengalir pada saluran tersebut. Nah, sekali lagi di sini untuk A, S, dan N tertentu, ya, Q maksimum bila P minimum. Nah, jadi penampang ekonomis ini identik ya dengan suatu kondisi atau suatu dimensi penampang yang bisa memberikan Q maksimum. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan Q maksimum kalau P-nya minimum? Nah, kalau kita lihat ya, berarti di antara berbagai bentuk penampang saluran, maka penampang berbentuk setengah lingkaran memiliki P yang paling minimum, ya, sehingga bentuknya paling ekonomis. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti kalau ditanya gitu ya, penampang apa sih, bentuk penampang apa yang paling ekonomis secara hidrolis, jawabannya adalah setengah lingkaran. Tetapi kok tidak, jarang sekali gitu ya, ada penampang yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi kalau kalian lihat, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jadi contohnya kalau kalian lihat di depan rumah kalian, ya, jika ada saluran, ya, bentuknya nggak ada itu yang penampang setengah lingkaran, atau jarang lah gitu ya. Saya pernah lihat sih penampang setengah lingkaran, tapi seringnya itu kan bentuknya segi empat gitu ya. Nah, ada alasannya kenapa begitu ya. Kan kok secara secara hidraulis kita tahu penampang setengah lingkaran itu ya untuk jika dibandingkan secara apa ya, apple to apple begitu ya dengan penampang segi empat, ya penampang setengah lingkaran yang paling ekonomis secara hidraulis. Tetapi kok jarang sekali kita temui di lapangan. Nah, alasannya adalah penampang yang berbentuk setengah lingkaran ini ya, ini cukup mahal dalam pembuatannya begitu ya. Jadi dan sulit dalam pemeliharaannya. Nah, kalian bayangkan gitu, misalkan setengah lingkaran ya. Kalau segi empat itu kan cukup gampang sebenarnya, cukup mudah dibuat ya, bekistingnya misalnya atau cetakannya gitu. Kan cukup cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat juga tukang-tukang ya ketika mengerjakan saluran begitu, eh, yang berbentuk segi empat itu kan cukup mudah begitu ya, dibentuk dengan kayu, ya dia akan berbentuk menjadi segi empat ya, dan cukup rapi begitu. Nah, tapi kalau setengah lingkaran harus ada cetakannya atau yang khusus begitu ya. Jadi ada precast-nya juga yang khusus kalau di beton. Nah, sehingga kalau kita lihat ya mahal dalam pembuatan karena dia memerlukan cetakan yang khusus begitu. Kemudian kalau terjadi sesuatu, ya kita nggak bisa bilang juga kalau saluran yang ada di depan rumah kalian itu bakalan awet selama 10 tahun. Enggak ya gitu. Karena saluran itu pada dasarnya kita tidak bisa memantaunya setiap hari gitu ya. Jadi bisa aja tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumput liar tumbuh di situ ya, dan merusak saluran tersebut, atau misalkan ya ya karena faktor alam ya, hujan yang terlalu deras atau cuaca yang ekstrim yang bisa membuat beton itu retak contohnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau terjadi sesuatu dengan penampang berbentuk setengah lingkaran, maka biaya perbaikannya pun cukup mahal karena kita nggak bisa, kalau dia udah rusak ya nggak bisa langsung dibuat dicor atau di semen begitu ya, dengan menggunakan semen dibuat seadanya saja itu tidak bisa, harus ada cetakan khususnya begitu untuk mendapatkan bentuk yang benar-benar setengah lingkaran ya. Kalau misalkan asal-asalan ya mungkin bentuknya nanti elips atau bukan, tidak berbentuk setengah lingkaran, itu kelihatannya setengah lingkaran tapi kalau kita lihat secara dimensi dia bukan setengah lingkaran. Jadi kalau tidak setengah lingkaran ya artinya dia tidak akan ekonomis secara hidraulis. Nah, kemudian kalau kita lihat ya saluran-saluran yang besar, contoh misalnya kalau kalian lihat di Jakarta gitu ya,
di daerah-daerah utara yang dekat-dekat ke laut gitu ya, dia kan memerlukan saluran-saluran yang cukup besar gitu ya, 5 meter ya, lebarnya itu 5 meter, ada yang bahkan ada yang saya pernah lihat itu ada yang 8 meteran ya, atau yang katakanlah 2 meter. 2 meter itu standar ya kalau di daerah-daerah utara di Jakarta begitu. Ya, itu 2 meter. Nah, kalau kita membuat setengah lingkaran itu ya, kemudian diameternya itu lebih dari 2 meter, contohnya misalkan ya 5 meter begitu. Nah, ini biayanya cukup mahal ya. Cukup mahal karena untuk mencetak beton itu ya, itu cukup cukup mahal begitu ya. Nah, sehingga dalam praktek hanya digunakan untuk saluran-saluran yang kecil ya, mungkin di beberapa perumahan begitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Mungkin saluran yang kecil itu kalau kita lihat ya ukurannya misalnya 10 sampai 30 cm begitu ya. Itu kan tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu sulit untuk membentuk setengah lingkaran. Jadi kalau kita lihat sekalipun penampang setengah lingkaran itu adalah penampang yang ekonomis secara hidrolis, dan dalam praktek kita jarang menemukannya, untuk apalagi untuk saluran-saluran yang dimensinya besar. Nah, mungkin kita masih bisa menemukannya untuk saluran-saluran yang kecil seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk apa sih ya yang sering digunakan jadinya gitu ya di kondisi nyata, di kondisi lapangan, ya, biasanya yang kita lihat ada dua bentuk ya, yaitu bentuk segi empat dan bentuk trapesium gitu. Jadi kalau trapesium ini biasanya kalau untuk segi empat ya. Jadi kalau biasanya sih yang paling gampang membuatnya sih memang segi empat ya. Karena kalau segi empat kan tinggal ini lurus begini ya. Nah, tapi kalau kita membutuhkan saluran yang dalam begitu ya. Jadi katakan ini sudah lebih daripada 2 meter ya. Artinya kalau kita buat ini tegak salurannya, dia akan ada permasalahan dengan kestabilan lereng begitu ya. Biasanya sih seperti itu gitu ya. Jadi biasanya kalau kita buat tegak cenderung dia longsor ya tanah-tanahnya ini, atau akibat ada tambahan beban di sini, jadi biasanya kita memerlukan lagi struktur khusus, contohnya seperti sheet pile di sini. Nah, tapi uh, uh, oleh sebab itu ya, makanya biasanya dipakai penampang yang bentuknya trapesium gitu untuk menjaga kestabilan dinding saluran atau lereng seperti itu. Jadi kalau kalian lihat nanti dalam kenyataannya, saluran yang sering digunakan itu adalah berbentuk segi empat dan berbentuk trapesium ya. Itu sering sekali kita lihat ya. Jadi kalau segitiga juga jarang ya, segitiga atau bentuknya bentuk bintang gitu nggak pernah ada gitu ya. Jadi yang paling sering adalah bentuk segi empat dan bentuk trapesium. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kita sudah membahas di lapangan itu adanya sebenarnya penampang yang sering ditemui adalah bentuk segi empat dan trapesium. Nah, jadi coba kita bahas di slide ini adalah yang coba kita bahas bagaimana kita memperoleh penampang ekonomis bentuk segi yang berbentuk segi empat seperti itu. Nah, kita tahu kalau bentuk segi empat berarti dia memiliki dua karakteristik ya. Dua karakteristik dasar gitu atau dimensi dasar, yaitu kita memiliki lebar yang biasa disimbolkan dengan B, dan kita memiliki kedalaman aliran ya yang biasa kita simbolkan dengan Y. Nah, kalau kita lihat di sini kita tahu luas itu ya cukup simpel sebenarnya. Luas adalah B dikali dengan Y. Ya, lebar dikali dengan kedalaman. Sehingga kalau kita lihat kalau kita bagikan kita mau ingin mencari B, maka B itu bisa kita cari dengan A dibagi dengan Y. Nah, sementara keliling basah itu adalah B ditambah dengan Y ditambah dengan Y yang ada di sini, begitu ya. Sehingga P
itu adalah B ditambah 2 kali Y. Nah, selanjutnya adalah untuk A tertentu, maka P sama dengan A dibagi Y, karena B itu adalah A dibagi Y ditambah 2Y. Nah, jadi bisa kita analogikan ya, kalau di matematika, untuk mendapatkan nilai P minimum, ya kita kan pengen tahu tadi penampang ekonomis berarti kalau hambatannya minimum. Bagaimana hambatan minimum kalau P-nya minimum? Nah, kalau di matematika biasanya untuk mendapatkan suatu nilai minimum, maka kita harus menurunkannya, turunannya itu harus bernilai 0. Ya. Jadi sehingga kalau kita lihat di sini, P sama dengan A dibagi Y ditambah 2Y, maka P minimum bila 2P dibagi 2Y itu harus 0. Sehingga kalau kita turunkan terhadap Y, maka di sini nilainya adalah minus A dibagi Y kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, maka untuk segi 4 akan diperoleh penampang yang ekonomis jika nilai lebar adalah B sama dengan 2Y. Atau R, ya, R itu adalah radius, jari-jari basah gitu ya. Jika A dibagi dengan P, nilainya adalah R sama dengan Y per 2. Nah, ketika kita bisa mendapatkan nilai B sama dengan 2Y, maka untuk segi 4, penampang tersebut kita kategorikan sebagai penampang ekonomis. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di lapangan begitu ya, kalian lihat ketika banjir gitu, terus kalian ukur Y-nya, kalian ukur B-nya, oh ternyata nilai B itu mendekati 2 kali nilai Y. Nah, jika mendekati berarti sebenarnya yang di lapangan itu penampangnya itu sudah ekonomis, ya, sudah hemat secara hidrolis. Nah, jadi penampang yang ekonomis untuk bentuk segi 4 itu adalah segi 4 yang menyinggung setengah lingkaran, ya, dengan jari-jari Y. Nah, apa maksudnya gitu ya? Nah, sekarang bagaimana penampang ekonomis dengan bentuk trapesium gitu ya? Pada prinsipnya sama ya. Nah, kita pertama-tama harus tahu dulu apa dimensi dasar untuk penampang trapesium. Nah, penampang trapesium ini memiliki dimensi dasar ya sama sebenarnya, yaitu B lebar dasar dengan Y begitu ya. Tapi di sini karena dia memiliki kemiringan sisi-sisinya, maka di sini ada tambahan talut ya, talut atau kemiringan lereng atau kemiringan talut, sehingga lebar atas dengan lebar bawah pasti berbeda kalau bentuk trapesium ya. Jadi kalau kita lihat di sini A prinsipnya sama, kita harus mendapatkan P minimum berarti 2P dibagi dengan 2Y harus sama dengan 0. Nah, di sini kita cari lagi A-nya itu adalah A-nya itu B ditambah ZY dikali Y, sehingga B adalah A dikurang ZY kuadrat dibagi dengan Y. Maka kalau kita lihat lagi ya, P itu adalah keliling basah itu adalah B ditambah 2Y kali 1 tambah Z kuadrat. Sehingga kalau untuk A tertentu, maka P sama dengan A dikurang ZY kuadrat dibagi Y. Nah, ini adalah nilai B-nya, begitu ya. Ini B. Ya, ditambah dengan 2Y, 1 tambah Z kuadrat. Dan ini akan bernilai minimum jika 2P dibagi 2Y sama dengan 0. Atau ketika kita menyelesaikan persamaan 2P dibagi 2Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita bisa menyederhanakan bentuknya ini sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan ini ya? Nanti kita bisa menyelesaikan itu dengan cara trial and error atau solver dengan Microsoft Excel gitu ya. Jadi inilah persamaan akhirnya yang bisa kalian lihat. B ditambah 2ZY dibagi 2 sama dengan Y dikali akar 1 tambah Z kuadrat. Nah, sekali lagi untuk penampang trapesium, bentuk trapesium penampang ekonomis jika persamaan ini dapat dipenuhi. Begitu ya. Nah, tadi kalau
bentuk penampangnya segi 4, maka B sama dengan 2Y, selesai situ. Nah, untuk penampang trapesium dia sedikit lebih rumit ya, karena bentuknya itu adalah trapesium sehingga memerlukan perhitungan-perhitungan yang sedikit lebih kompleks ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang komponen ini sebenarnya apa? Yang ini tuh adalah setengah kali lebar permukaan air. Jadi B ditambah 2ZY itu kan sebenarnya lebar atas ya. B ditambah 2ZY itu yaitu sebenarnya lebar atas begitu ya. Kalau dibagi 2 berarti setengahnya begitu ya. Setengahnya ya. Nah, kemudian kalau di sini sama dengan nih Y kali 1 tambah Z kuadrat, ini adalah panjang sisi miringnya. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat analoginya adalah setengah lebar permukaan air itu sama dengan panjang sisi miringnya. Nah, jadi jika kriteria itu terpenuhi, maka penampang bentuk trapesium dapat dikatakan penampang ekonomis. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, radius hidraulik R sama dengan A per P, ya. Jadi kalau kalian sederhanakan, ya sebenarnya kalau kita sederhanakan R itu kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. B tambah ZY kali Y, dan seterusnya sama dengan Y dibagi 2. Nah, jadi kesimpulan ya, untuk penampang trapesium, penampang tersebut ekonomis atau debit maksimum dicapai bila 1 ya. Kriteria yang pertama itu adalah panjang sisi miring ya, sisi miring yang tadi itu panjangnya sama dengan setengah lebar permukaan air ya. Ini adalah kriteria yang pertama. Yang kedua adalah radius hidrauliknya ya, radius hidraulik atau R-nya harus bernilai setengah kedalaman aliran. Nah, kalau dua ini terpenuhi, maka kita bisa mengatakan debit maksimum akan tercapai atau penampang trapesium tersebut adalah penampang ekonomis. Ini adalah contoh soal ya, contoh soal. Mungkin di sini kalian bisa coba latihan ya, latihan supaya lebih mengerti. Ini mungkin saya hanya tampilkan saja slide-nya begitu ya. Ini pada dasarnya kalian diminta untuk merencanakan saluran yang paling ekonomis dengan bentuk trapesium, contohnya. Ya, jadi ini adalah kurang lebih ya hasil akhirnya ya. Tentunya nanti kalian harus latihan, sekali lagi kalian harus latihan soalnya. Nah, di sini adalah penampang ekonomis berbentuk trapesium itu analoginya dengan bentuk penampang berbentuk setengah lingkaran ya, kurang lebih seperti ini analoginya. Jadi Z sama dengan 1 dibagi kotangen 60 derajat sama dengan sepertiga akar 3, sehingga Y sama dengan akar 3/2 dikali dengan B. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua ya, yaitu aliran berubah lambat laun atau ABLL. Nah, jadi aliran berubah lambat laun atau ABLL didefinisikan sebagai aliran tetap ya, yang kedalamannya berubah secara lambat laun sepanjang saluran. Nah, ini jangan bingung begitu ya. Ini aliran tetap tapi kedalamannya berubah begitu. Nah, jangan lupa kalau di sini dimaksud dengan aliran tetap, dia adalah terhadap waktu ya. Jadi terhadap waktu ini saya tuliskan begini ya, terhadap waktu. Nah, sementara dia tetap terhadap waktu namun berubah. Nah, berubah ini terhadap ruang begitu ya. Nah,
Jadi sebenarnya suatu aliran tersebut ya dia misalnya sepanjang 1 kilometer, di setiap kilometernya ya kedalamannya berubah-berubah, tetapi eh, kedalamannya itu terhadap waktu tidak berubah. Jadi misalnya dia tetap aja selama 1 tahun ya begitu aja nanti, gitu ya. Nah itu maksudnya adalah aliran berubah lambat laun. Nah kalau kita mengacu kepada definisi yang ini, ya, maka ada 2 buah syarat ABLL, ya. Yaitu yang pertama aliran tetap, ya. Jadi aliran tetap artinya tetap terhadap waktu. Sifat-sifat hidrolis aliran itu tetap dan konstan selama jangka waktu tertentu. Nah, selama jangka waktu tertentu. Ya, jadi bukan berarti sifat-sifat hidrolis itu konstan terhadap ruang, belum tentu gitu ya. Bisa saja sifat-sifat hidraulisnya itu berubah terhadap ruang, tetapi kalau kita tinjau untuk satu ruang, misalnya dalam satu segmen, terhadap waktu, dia tidak akan berubah terhadap waktu. Nah, itu kita definisikan sebagai aliran berubah lambat laun. Lalu syarat yang kedua adalah garis arus praktis sejajar. Nah, jadi pada penampang saluran terdapat pembagian tekanan hidrostatis. Nah, ini adalah syarat yang kedua ya. Jadi ingat yang syarat pertama, aliran yang pertama harus tetap. Yang kedua, garis arus praktis harus sejajar. Kemarin kan waktu di mekanika fluida harusnya kalian udah belajar itu apa itu garis arus ya. Nah, jadi pada penampang saluran terdapat pembagian tekanan hidrostatis. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi, maka aliran bisa diklasifikasikan aliran berubah lambat laun. Nah, apa asumsi dasar dari aliran berubah lambat laun? Yang pertama adalah kehilangan tinggi tekan pada suatu penampang sama seperti ada aliran seragam. Ya, jadi kalau kita lihat kalian sudah belajar apa itu aliran seragam, gitu ya. Aliran seragam itu adalah ketika kemiringan dasar, kemiringan muka air, dan kemiringan garis energi itu sama. Nah, kalau kita lihat di sini aliran berubah lambat laun, maka kehilangan tinggi tekan pada suatu penampang sama seperti aliran seragam. Jadi kehilangan tinggi tekannya yang sama. Ya, dengan V, kecepatan, dan jari-jari hidrolis yang sama. Maka SF aliran seragam itu sebenarnya sama dengan SF aliran berubah lambat laun. Kemiringan garis energi aliran seragam ini sama dengan kemiringan garis energi aliran berubah lambat laun. Kemudian asumsi dasar yang kedua adalah salurannya bersifat prismatis. Apa itu artinya saluran bersifat prismatis? Yaitu bentuk penampang saluran itu tetap, ya, jadi tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau bentuknya trapesium, ya bentuknya tidak boleh berubah-ubah, begitu ya. Nah itu yang ini yang kita sebut dengan saluran prismatis, begitu ya. Nah kalau kita lihat di sini aliran seragam, kalau aliran seragam artinya kedalamannya itu kan sama di setiap ruang, begitu ya. Jadi misalnya ini dalam jarak 1 kilometer, ini juga dalam jarak 1 kilometer, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam jarak 1 kilometer, kalau alirannya seragam, maka di sini juga dia Y, ya. Di sini juga dia Y. Sehingga kalau ini semuanya Y, maka S0 harus sama dengan SW, harus sama dengan SF. Nah, jadi kalau kita lihat aliran seragam, SF itu bisa kita nyatakan dengan rumus N kuadrat V2 kuadrat dibagi R pangkat 3 ini dari persamaan Manning. Dari persamaan Manning, kita bisa dapatkan SF sama dengan V kuadrat dibagi C kuadrat kali R. Nah, ini dari persamaan CZ. Ya. Nah, untuk aliran berubah lambat laun sebenarnya sama saja, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya karena
kedalaman itu berubah terhadap ruang, ya, berubah terhadap ruang, maka di sini dia juga kemiringan garis energinya juga berubah terhadap ruang begitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada SF1. Berarti SF1 ini dia terkorespondensi terhadap kedalaman yang Y1. Nah, di sini SF terkorespondensi dengan kedalaman Y. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada di sini Y2, ya kita melihat di sini kita korespondensikan dengan SF2 begitu. Nah, kalau mengacu kepada pengertian ini, berarti kita bisa mencari nilai SF ya sama dengan rumus aliran seragam yang ada di sini begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini SF sama dengan ya sama N kuadrat dikali V kuadrat dibagi R pangkat 4/3. Nah, jadi sebenarnya aliran berubah lambat laun ya, kemiringan garis energinya dianggap sama dengan kemiringan garis energi untuk kondisi aliran seragam. Nah, jadi ini adalah asumsi dasar dari ABLL. Kemudian yang ketiga, ya asumsi dasar yang ketiga adalah kemiringan saluran harus cukup kecil, ya, sehingga kedalaman aliran akan sama diukur dalam arah vertikal, ya, maupun tegak lurus dasar saluran. Ya, jadi kalau kita lihat faktor koreksi tekanan cos theta itu sama dengan 1 dan tidak terjadi pemasukan udara. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya saluran itu harus miring begitu ya. Konsepnya kan begitu, ada kemiringan dasar saluran. Nah, tapi kemiringannya ini tidak boleh terlalu curam begitu. Karena kalau terlalu curam artinya kedalaman Y yang kita ukur tegak lurus dengan dasar yang Y ini ya akan berbeda jauh nilainya dengan Y yang kita ukur secara mendatar di sini begitu ya. Jadi kalau kita ingin mengasumsikannya aliran berubah lambat laun, berarti kondisinya adalah kemiringan dasar saluran theta ini harus cukup kecil ya, harus cukup kecil sehingga nilai Y dan nilai Y cos theta itu tidak berbeda jauh. Kemudian asumsi yang keempat adalah pembagian kecepatan di penampang saluran adalah tetap, sehingga koefisien alfa adalah tetap. Nah, kita tahu kalau komponen tinggi tekan itu adalah V kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, kalau penampangnya itu sama, ya, artinya kan sebenarnya alfanya bisa kita buat sebenarnya alfa juga begitu ya. Jadi di setiap penampang ya kita bisa memberikan suatu nilai alfa begitu ya. Alfa V kuadrat dibagi 2G. Ya seperti koefisien lah. Jadi mau di penampang 1 ya, mau di penampang 2 ya sebenarnya V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, di sini untuk aliran berubah lambat laun, maka pembagian kecepatan di penampang saluran tetap, sehingga koefisien alfa itu tidak boleh berubah terhadap waktu. Ya. Jadi alfa adalah tetap. Kemudian asumsi yang kelima adalah koefisien Manning atau CZ tidak tergantung pada kedalaman aliran dan tetap sepanjang saluran yang ditinjau. Nah, ini adalah asumsi penyederhanaan sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya bahwa koefisien Manning itu sebenarnya itu bukan nilai koefisien begitu ya. Kalau namanya koefisien itu kan tidak berdimensi ya. Jadi kalau misalnya koefisien ya kalian tahu nilai misalnya 3x begitu ya. Yang berubah adalah x-nya, tetapi 3 ini kita sebut dengan koefisien. Nah, tetapi di sini sebenarnya Manning itu, koefisien Manning itu memiliki dimensi. Dan koefisien Manning itu sebenarnya bergantung pada kedalaman aliran. Nah, tetapi untuk menganalisis aliran berubah lambat laun,
ya udah kita mengambil suatu pendekatan bahwa koefisien Manning tidak tergantung pada kedalaman aliran dan tetap sepanjang saluran yang ditinjau. Jadi mau apa penampang satu ataupun penampang yang di hilirnya, koefisien Manning itu dianggap sama dan tidak atau tidak berubah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini tinggi tekanan total di atas bidang persamaan di penampang satu. Nah, ini ada penampang satu, ini ada penampang dua. Nah, kalau kita hitung ya kita mau menganalisa ya, kita coba menganalisa sebenarnya berapa tinggi tekanan total ya di satu dan di dua kan harusnya sama ya seperti dulu di mekanika fluida itu seperti persamaan Bernoulli ya. Jadi tinggi tekan itu harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini tinggi tekan di penampang satu ya kita bisa mendapatkan Z ya, Z itu adalah datum ya. Z datum, kemudian D cos theta. Nah, D itu apa? D itu adalah jarak yang kita ukur secara tegak lurus dari dasar saluran. Nah, ini adalah D, maka D cos theta itu adalah jarak yang benar-benar lurus sumbu Y, begitu ya. Jadi D cos theta ini adalah tinggi tekannya, kemudian tambah alfa V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, ini apa? Alfa V2 kuadrat dibagi dengan 2 ini adalah tinggi kecepatan. Nah, kalau kita lihat, maka tinggi komponen yang pertama ini ya itu bernilai H, begitu ya. Bernilai H, di mana H itu adalah nilainya yang ini. Z ditambah D cos theta ditambah alfa V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada nilai DH. DH ini ingat ini adalah kehilangan energi, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini H ya, ini mungkin diulang sedikit. H adalah tinggi tekanan total. Kemudian Z itu tinggi tempat di atas bidang persamaan atau datum. Kemudian D cos theta itu dalam air diukur pada arah vertikal. Jadi kalau D itu kita ukur benar-benar dari dasar saluran tegak lurus terhadap permukaan air. Kemudian D cos theta itu adalah dalam air yang diukur pada arah vertikal. Kemudian alfa di sini adalah koefisien energi dan V adalah kecepatan rata-rata aliran pada penampang. Kemudian theta, theta itu adalah sudut kemiringan dasar saluran. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat persamaan dinamis ABLL diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan satu tadi terhadap panjang dasar saluran. Tadi kan kita memiliki persamaan satu itu H ya sama dengan Z ditambah D cos theta kemudian ditambah alfa V kuadrat dibagi dengan 2G ya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan persamaan dinamis ABLL ya, persamaan dinamis ABL kita harus mendiferensialkan H terhadap panjang dasar saluran. Jadi kalau terhadap X begitu ya. Nah, jadi dengan menganggap theta ya, theta kemiringan dasar saluran dan alfa itu harus tetap ya. Harus tetap sehingga kalau kita lihat DH DOH per DOX ya. DH per DX ditambah DZ per DX dan seterusnya ya. Ini tinggal diturunkan terhadap X. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, kalian perlu ingat dulu pelajaran SMA trigonometri bahwa kemiringan dianggap sebagai sinus sudut kemiringan. Kenapa? Jadi theta bisa kita anggap mendekatilah sinus theta begitu ya. Kenapa? Untuk sudut-sudut yang nilainya kecil, maka theta bisa kita anggap asumsikan dengan sinus theta. Nanti kalian coba aja gitu ya. Jadi kalau theta-nya cukup kecil, artinya sinus theta-nya juga bernilai sama dengan nilai theta-nya. Walaupun tidak sama, tapi bernilai hampir sama ya. Jadi dianggap nilai theta itu adalah nilai sinus sudut theta tersebut begitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari gambar tadi, ya tentunya nih kalian nanti harus
turunin lagi sendiri begitu ya. Di sini saya coba jelaskan hanya konsep-konsepnya saja ya di sini. Nah, jadi kalau lihat di sini SF, sebenarnya kan SF itu adalah kemiringan garis energi ya. Ya berarti kemiringan H ya, do H dibagi dengan do X. Do H tadi ini adalah kehilangan energi yang tadi ya. Jadi do H dibagi dengan do X. Kemudian S0 itu adalah sinus theta, ya. Sinus theta atau theta tadi itu sebenarnya kan bisa kita definisikan sebagai minus dx do z per dx. Nah, kalau kita lihat persamaan yang tadi ya, yang sudah kita diferensialkan terhadap x tadi, maka kita bisa mendapatkan ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini ya, kalau kita sederhanakan lagi bentuknya ya, kita ingin mencari do d dibagi do x, maka kita akan mendapatkan persamaan yang seperti di kotak ini. Nah, persamaan yang di kotak ini kita sebut dengan persamaan dinamik aliran berubah lambat laun. Ya, sekali lagi di sini saya hanya memberikan konsepnya, tentunya kalian harus coba latihan sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita lihat umumnya kemiringan saluran atau sungai itu cukup kecil ya. Seperti saya bilang tadi, sehingga cos theta itu bernilai 1 ya, hampir mendekati 1 lah begitu. Jadi ingat, kalau kemiringan saluran itu kecil, maka cos theta atau kemiringan itu theta tadi ya. Jadi cos theta itu mendekati nilai 1. Sehingga nilai D itu mendekati nilai Y. Kenapa? Karena tetanya kecil. Kan tadi kan Y adalah D cos theta begitu ya. D cos theta. Ya, jadi maka nilai D mendekati Y. Nah, jadi kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka kita akan bisa mendapatkan do D dibagi do X sama dengan do Y dibagi do X. Ya. Kemudian do D dibagi do X sama dengan S0 dikurang SF dan seterusnya di sini. Ya. Kemudian persamaan tadi itu kalau kita sederhanakan lagi, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, begitu ya. Do V kuadrat dibagi 2G per do Y sama dengan minus Q kuadrat dikali dengan B dibagi G dikali A pangkat 3. Nah, ini persamaannya. Jadi, kalian turunkan, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian persamaan 4 tadi, ya, kalau kita substitusi, ya, jadi kita bisa substitusi dengan yang di slide sebelumnya, kita akan mendapatkan do Y dibagi do X sama dengan S0 dikurang SF dibagi 1 dikurang alfa Q kuadrat kali B dibagi G A pangkat 3. Nah, kemarin dalam energi spesifik ya, tentang mengenai energi spesifik yang sudah kita pelajari, untuk aliran kritis maka berlaku bilangan Freud itu ya V dibagi G akar G kali Y sebenarnya. Kali D ya. D itu kedalaman hidraulis. Sehingga VR bilangan Freud adalah V dibagi dengan akar G dikali A dibagi B kali dengan alfa. Sehingga persamaan yang 5 ini tadi ya, kita bisa sederhanakan lagi ya. Komponen yang ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini ya. Jadi do Y per do X sama dengan S0 dikurang SF dibagi 1 dikurang bilangan Freud dikuadratkan. Nah, dengan catatan SF itu apa? SF itu adalah N kuadrat dikali dengan kecepatan V kuadrat dibagi R pangkat 3. Atau SF kalau kita mau menggunakan rumus Manning ya seperti ini. V kuadrat dibagi C kuadrat dikali R. Ini harus, mohon maaf ya, ini V-nya di sini itu harusnya V besar ya, bukan V kecil. Kecepatan ini ya, yang di sini. Nah, inilah yang menjadi persamaan aliran berubah lambat laun.
ya. Jadi dy per dx sama dengan S0 dikurang SF dibagi 1 dikurang bilangan Freud dikuadratkan. Seperti itu. Nah, jadi persamaan 5 yang tadi ya, dapat kita gunakan untuk memperkirakan ya, bentuk permukaan air. Ya. Loh, jadi sebenarnya kita turunkan tadi itu sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk permukaan air ya. Jadi misalnya nanti kalau ada air yang mengalir di saluran, oh kita bisa prediksi, oh kira-kira bentuknya itu seperti ini, begitu ya. Nah, kalau lihat sini ya, permukaan air untuk aliran berubah lambat laun yang mengalir pada saluran dengan kemiringan landai, curam, dan horizontal. Nah, jadi sebenarnya dengan kita menurunkan rumus yang tadi, ya kita bisa memprediksi, oh ternyata nanti kalau kemiringannya landai, atau curam, atau bahkan flat, ya salurannya datar, ya, bagaimana profil permukaan alirannya seperti itu. Nah, jadi kenapa kita perlu memperkirakan bentuknya ya? Ya, di sini ada alasannya, yaitu kita perlu memperkirakan bentuk ini sebelum dilakukan perhitungan. Ya. Sebelum dilakukan perhitungan, karena lokasi titik kontrol, titik yang diketahui, ya. Jadi titik kontrol itu adalah titik yang diketahui hubungan debit dengan elevasi muka air, ya. Kemudian dan arah perhitungan ke hulu atau ke hilir, tergantung dari pengetahuan ini. Misalnya hulu ke hilir atau hilir ke hulu ya, itu disebut dengan titik kontrol. Nanti kita pelajari ya lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya persamaan 5 ya dapat digunakan untuk mendeteksi apakah kedalaman air ke arah hilir bertambah atau berkurang. Dan juga untuk menentukan kedalaman air jauh di hulu atau di hilir dari suatu profil muka air. Nah, jadi sebenarnya ada tujuannya kita menurunkan rumus tersebut, ya. Nah, jadi pertama ya, kita ingin melihat apakah kedalaman air ke arah hilir itu bertambah atau berkurang. Kalau bertambah ya berarti kita bisa memperkirakan, oh ternyata nanti di hilir naiknya muka air itu seperti ini, atau di hilir malah airnya berkurang kedalamannya. Kemudian kita juga satu lagi kita juga bisa menentukan kedalaman air di hulu, jauh di hulu atau di hilir dari suatu profil muka air. Nah, untuk memperkirakan bentuk profil muka air tersebut, ya kita bisa turunkan persamaan yang ini. Persamaan yang ini adalah bentuk lain dari persamaan dinamis aliran berubah lambat laun. Jika dinyatakan sebagai fungsi faktor penampang, ya sebenarnya persamaan yang tadi itu kalau kita sederhanakan lagi, ya, kita bisa dapatkan bentuk alfa do y v kuadrat dibagi 2g sama dengan minus alfa q kuadrat b dibagi g a pangkat 3. Nah kalau kita lihat di sini berhubung faktor penampang z, sebenarnya faktor penampang z itu ya bisa kita cek ini berbeda dengan talut ya. Ini berbeda dengan talut ya. Jadi di sini ini mungkin simbolnya mungkin nanti kalian agak bingung begitu ya. Ini harusnya simbolnya jangan Z sebenarnya, karena Z itu sudah kita pakai untuk talut ya. Tapi di sini ya di slide ini mohon diperhatikan bahwa Z ini sebenarnya adalah faktor penampang. Nah, faktor penampang itu kita definisikan sebagai Z sama dengan akar A pangkat 3 dibagi dengan B. Jadi ini bukan talut ya, bukan talut. Maka persamaan 6 ya, persamaan 6 ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi alfa sama dengan do dibagi do y v kuadrat dibagi 2g sama dengan minus alfa q kuadrat dibagi y z kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang lebih sederhana lagi seperti itu ya. Nah, jadi bila pada penampang ya terjadi aliran kritis ya. Bila pada penampang terjadi aliran kritis artinya
alfa Q kuadrat B G A pangkat 3 harus sama dengan 1 ya. Bilangan Freud ya, kalau kritis kan bilangan Freud-nya harus sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan atau kalau kita ubah posisinya begitu, Q kita ingin cari Q itu adalah Z kritis dikali akar G dibagi dengan alfa ya. Kemudian persamaan 7 tadi kalau kita substitusi, ya kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, ya, bentuk yang seperti ini. Nah, dari rumus Manning, ya, kita bisa memperoleh faktor hantaran atau convenience factor, ya, K. Nah, jadi sebenarnya K itu apa? K itu adalah faktor hantaran lah. Jadi itu K itu adalah 1/n A R pangkat 2/3 sebenarnya ini nih disederhanakan saja begitu ya. Jadi kan kalau rumus Manning itu kan yang udah kalian pelajari itu V sama dengan 1 dibagi 1/n R pangkat 2/3 S pangkat setengah begitu ya. S pangkat setengah. Nah, di sini kalau Q kan A dikali V ya. Jadi A dikali V. Nah, berarti yang ini dikalikan dengan A. Nah, ini yang disebut dengan faktor hantaran ya, faktor hantaran. Faktor hantaran K atau convenience factor. Jadi Q sama dengan K dikali SF pangkat setengah. Sehingga SF sama dengan Q kuadrat dibagi K kuadrat. Ya, ini sebenarnya di rumusnya diputar-putar aja gitu. Ini bukan sesuatu yang kompleks atau rumit gitu, tidak ya. Kalau yang penting kalian sudah paham rumus Manning dan kalian bisa mengikuti step-step yang ada di slide ini begitu. Kemudian kalau terjadi aliran seragam dengan debit Q, maka SF itu sama dengan S0. Ini udah jelas ya. Kalau aliran seragam kan berarti SF kemiringan garis energi harus sama dengan kemiringan dasar saluran. Sehingga S0 itu sama dengan Q kuadrat dibagi KN kuadrat ya. Nah, jadi ini kan tadi faktor hantaran yang tadi begitu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi persamaan 8 kalau kita bagi dengan persamaan 9 ya. Jadi SF dibagi S0 sama dengan KN kuadrat dibagi K. Jadi kita coba perbandingannya. Maka persamaan dinamis ABLL ya, yang tadinya bentuknya ini di slide-slide yang sebelumnya, sekarang menjadi bentuknya yang ini lebih sederhana lagi begitu ya. Jadi S0 dikali 1 dikurang KN dibagi K pangkat 2 dibagi 1 dikurang ZC dibagi Z pangkat 2. Nah, inilah persamaan dinamis ABLL ya. Nah, persamaan 11 menyatakan kemiringan memanjang permukaan aliran dalam hubungannya dengan dasar saluran. Nah, persamaan 11 inilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri berbagai profil aliran. Nah, profil aliran ini nantinya ya kalian akan belajar ya. Sebenarnya profil aliran ini menunjukkan lengkung permukaan air atau surface curve. Ya. Jadi penting dipahami bahwa persamaan 11 yang tadi ya itu dipakai untuk menyatakan kemiringan memanjang permukaan aliran dalam hubungannya dengan dasar saluran. Ya. Jadi mungkin bahan kuliah sampai hari ini ya sampai di sini begitu. Nanti di pertemuan saya kita coba ya bagaimana kita mengaplikasikan persamaan 11 ini untuk menggambarkan atau memprediksi kira-kira bagaimana sih nanti bentuk permukaan air ya. Itu kan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tapi yang perlu kalian pahami sekarang adalah dari aliran berubah lambat laun pada pertemuan ini adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan persamaan dinamis ABLL tadi yang bentuknya sudah lebih sederhana ya dengan convenience factor. Nah, jadi di sini saya harap kalian bisa coba turunkan lagi ya di secara mandiri ya kalian turunkan lagi persamaan aliran dinamis ABLL tadi. Nah, nanti di minggu depan kita coba aplikasikan, kita coba terapkan persamaan tadi ke dalam contoh-contoh kasus-kasus
untuk menggambarkan profil muka aliran. Ya, demikian bahan kuliah hari ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan email ke bobiminola.g@unpar.ac.id. Terima kasih semuanya.